Di ruang-ruang ini, manusia datang dan pergi membawa tujuan yang berbeda, namun berada dalam sistem ruang yang sama. Melalui detail kecil, langkah kaki, cahaya, dan tekstur, kehidupan mulai terbaca. Disinilah perjalanan kami dimulai, membaca kehidupan melalui ruang. Destinasi pertama kami adalah Hanoi University of Civil Engineering. Hanoi University of Civil Engineer hadir dengan institusi pendidikan yang menyatu dengan kota. Menunjukkan bagaimana ruang belajar menjadi bagian dari kehidupan urban. Distinguished guests, ladies and gentlemen, dear students from the Universitat Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. First of all, on behalf of the Hanoi University of Civil Engineering, I'd like to welcome all of you to our university and welcome all of you to Hanoi. This is my hometown, and I'm wishing you to have the very pleasant and nice times in Hanoi. For the first words, I'd like to introduce a little bit about our university. Hanoi University of Civil Engineering is one of the leading universities in Vietnam in architecture, urban planning, and engineering. Even though the name is Hanoi University of Civil Engineering, you may thought that our university is only focusing on civil engineering, but it is not like this. Our university is multidisciplinary university. We have 14 different majors, and
we have more than 20,000 students. So every year we received nearly 5,000 new students. So our university is one of the biggest university in Hanoi in the field of architecture, planning, and engineering. Founded since 1966. So this year, our university will celebrate 60 years of It's a big honor for us to come here and to share with Hanoi University about our student activities or about ourselves. Uh, First of all, I will introduce myself. I am Erwin Delian, one of lecturers in architecture department in UMS. Actually, I not yet for the doctor candidate. I just magister, but in next year, inshallah, I will study again for the candidate doctoral. Koridor, selasar, dan halaman bukan sekedar ruang sirkulasi, melainkan tempat interaksi akademik secara alami. Struktur yang dibiarkan terbaca dan material yang fungsional menunjukkan kejujuran arsitektur dalam mendukung proses belajar. Di ruang-ruang ini, belajar terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, sederhana, aktif, dan manusiawi. Perjalanan berlanjut menuju Hanoi University of Architecture. Universitas ini memiliki peran penting dalam perkembangan arsitektur dan desain di Vietnam. Bangunan kampusnya menunjukkan perpaduan gaya modern dan identitas lokal yang menarik untuk diamati. Di tempat ini, kami dapat melihat bagaimana mahasiswa arsitektur mengembangkan kreativitas, konsep ruang, serta pendekatan desain yang sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hanoi University of Architecture hidup dalam dinamika, ruang yang mendorong percobaan, diskusi, dan pencarian ide. Kampus ini menunjukkan keberagaman bentuk dan ruang sebagai refleksi dari eksplorasi arsitektur.
Temple of Literature, berdiri sebagai simbol pendidikan dan pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Ukiran, material, dan susunan ruang memperlihatkan bagaimana nilai pengetahuan diabadikan melalui arsitektur. Di sini, belajar terasa sebagai proses kontemplatif, hening, mendalam, dan penuh makna. Melangkah masuk ke dalam kompleks Temple of Literature, kita seolah melintasi waktu, beralih dari deru modernitas Hanoi menuju sebuah oase kontemplatif yang dibangun sejak abad ke-11. Namun, tempat ini jauh dari sekedar museum arsitektur yang pasif. Kompleks Universitas Nasional pertama Vietnam ini adalah sebuah ruang hidup yang hingga kini terus mendikte pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya. Gerakan berjalan perlahan dan aktivitas reflektif membentuk ritme ruang yang tenang. Selanjutnya kami mengunjungi Vincom Mega Mall Times City, salah satu pusat perbelanjaan modern terbesar di Hanoi. Tempat ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area komersial, restoran, dan ruang publik yang dirancang secara modern dan nyaman. Selamat datang di salah satu pusat perbelanjaan bawah tanah terbesar di Asia Tenggara. Begitu menuruni eskalator, kita langsung disambut oleh skala ruang yang masif dan dinamis. Arsitektur komersial underground ini dirancang dengan sangat cerdas untuk mematahkan kesan klaustrofobik atau sempit yang biasa melekat pada ruang bawah tanah. Perhatikan juga penggunaan plafon tinggi dengan permainan tata cahaya lampu tersembunyi atau drop ceiling yang berbentuk geometris yang meniru efek cahaya alami, serta pemilihan material lantai yang reflektif untuk menciptakan ilusi ruang yang lebih luas dan megah.
Desa dan museum membentuk satu kesatuan yang budaya. Budaya tidak dipamerkan sebagai artefak masa lalu, tetapi dijalankan sebagai praktik sehari-hari. Suasana Patrang terasa tenang namun aktif. Tradisi hidup dalam pengulangan, menciptakan kehangatan dan kesinambungan antara generasi. Actually, I am the locals here, so for me, when I take our guests to the village here, it's the feeling of the proud, and it's great honor to bring them to come to the village here to understand more about our traditional handicraft, like a pottery here in the Bachang pottery. Okay. I find it's very interesting because in Vietnam, so you mean like about the narrow street in Hanoi, or sometimes it's make me feel a little bit uncomfortable because for example, I ride my scooter to go through there. When I meet someone at the front, it's lots of trouble for me to move backward. So generally, I would take our guests to ancient firing stove, very close to the museum here. So because that ancient firing stove had a history around 100 years old, and that is the only one remained in Machang pottery village here. So the guests can see how the people in Machang here make the pottery since long times ago. And I can also take them to communal house, so understand more about the traditions of the people in Bachang. How do you feel about seeing traditional crafts that are still active today? Nowadays with the development of the how should I say about that? Manufacturers stuff, and because the human factor is the main core of the handicraft things. So because the handicraft is the one we create the unique pattern that the machine cannot imitate what we are doing. And so I think that even the country develop in the future, this kind of traditional handicraft will still be maintained by the locals. Destinasi terakhir kami adalah Tran Quoc Pagoda. Salah satu pagoda tertua yang paling terkenal di Hanoi terletak di tepi Danau Barat. Tempat ini menghadirkan suasana yang ramai dan penuh nilai spiritual. Arsitektur pagoda yang khas dengan warna merah dan emas menjadi daya tarik utama bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Eksplorasi arsitektur kami berlanjut menuju semenanjung kecil di Danau Barat. Tempat berdirinya Tran Quoc Pagoda, yaitu pagoda tertua di Hanoi yang telah tegak berdiri selama lebih dari 1.400 tahun. Berbeda dengan pusat perbelanjaan bawah tanah yang sangat rekayasa teknologi,
kompleks spiritual ini menawarkan pelajaran berharga mengenai harmoni mutlak antara arsitektur, alam, dan ruang tropis. Kunjungan ini menjadi penutup perjalanan yang memberikan kesan tenang sekaligus memperhatikan kekayaan budaya dan religi masyarakat Vietnam.